Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan alim ulama dan yang saya muliakan seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita selalu dikumpulkan di majelis-majelis yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga kemudian menjadi bekal bagi kita baik dalam kehidupan hari ini maupun di kehidupan setelahnya nanti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu harapan agar kita selalu dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang takwa, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, dikumpulkan dengan majelis-majelis ya orang-orang yang soleh. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita berharap mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam kehidupan dunia ini maupun kehidupan nanti di akhirat. Bapak-bapak, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki kepada hikmah yang nomor 19 dari kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebelum kita mulai, mari kita baca surah Al-Fatihah yang kita khususkan kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitab hikamnya kita mendapatkan barokah ilmu pengetahuan, barokah dalam kehidupan, sehingga semua yang kita lakukan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi madadihi wa aswarihi fid dharain amin. Al-hikmah at-tasi'ah asharata min al-hikamil athaiyah. Qala, hikmah yang nomor 19 ini Ibnu Athaillah dawuh, la tatlub minhu, la tatlub, jangan mencari, jangan meminta, jangan juga memohon, minhu dari Allah, ayyuhrijaka untuk mengeluarkan dirimu, min halatin dari satu keadaan. Jangan pernah meminta. Ini teks aslinya ya, nanti sarahnya. Jangan pernah meminta, jangan pernah memohon, jangan berdoa kepada Allah untuk mengeluarkan diri kita dari satu keadaan. Monggo pesan lagi. Mengeluarkan diri kita dari satu keadaan. Liyastamilaka. Liyastamilaka ini liyastafilah, agar kemudian Allah mengabulkan, bisa menggunakan atau mempekerjakan juga bisa kah kepadamu fima dengan sesuatu siwaha yang selain itu, selain halah hari ini. Artinya apa? Ini secara teks. Kalau kita secara teks nggak boleh meminta. Kalau kita lapar nggak boleh meminta kenyang. Kalau kita fakir tidak boleh meminta ya. Kalau lagi jomblo tidak boleh minta istri.
Ini mana tek aslinya. Falau arodakah lastakmalaka min ghairi ikhrajin. Falau arodakah, kalau seandainya Allah menginginkan, berkehendak kepadamu, lastakmalaka, maka dia pasti akan memberikan kepadamu tanpa sampean minta. Kalau Allah berkehendak tanpa sampean minta pun pasti terjadi. Kalau kita melihat teks ini, nah ini kalau belajar biasa. Kalau kita belajar hanya teksnya saja yang kita artikan, seakan-akan Ibnu Athaillah mengajarkan kepada diri kita, melarang kita berdoa, melarang untuk meminta. Padahal tidak seperti itu. La tatlub minhu ayyuhrijaka min halatin liyastamilaka fi ma siwaha, ini kalau diartikan secara teksnya betul tidak boleh meminta, tapi yang dibahas oleh Ibnu Athaillah berada dalam makom qanaah dan makom ridho. Kalau orang miskin minta kaya itu lumrah, fitrah, itu manusia, dan bahkan itu adalah sunnatullah. Berdoa kepada Allah itu harus, karena di dalam Al-Quran ud'uni astajib aku, disuruh minta oleh Allah, disuruh berdoa kepada Allah, itu lumrahnya. Semua orang kebanyakan pasti minta, tapi ingat bahwa ada sebagian dari kita yang sudah berada dalam makom ridho, yang tidak pernah minta apa-apa kepada Allah. Nah itu maksudnya di dalam hikmah yang 19 ini. Bukan melarang, harus meminta. Tapi jangan kemudian kita menghakimi orang yang tidak pernah minta karena dia sudah berada di dalam makom. Bahkan doa itu kalau dalam bahasanya Nabi, silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Makanya kalau orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, nggak pernah meminta kepada Allah, seakan-akan kemudian dicap sebagai orang yang sombong. Itu adalah makom kita, makom orang biasa. Kalau kita berada dalam makom orang biasa, fakir mesti minta kaya, bodoh pasti minta pintar, jomblo pasti minta istri, tidak punya pekerjaan pasti minta pekerjaan, satu pekerjaan pasti minta pekerjaan yang lebih baik. Itu pasti, tapi itu adalah makom kita, makom orang awam. Nah yang dibahas di dalam hikmah yang nomor 19 oleh Ibnu Athaillah ini sudah berada dalam makom ridho terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Makanya kemudian di dalam salah satu syarahnya hikmah yang 19 kan ini menyebutkan, idza kana al-mar'u ala halatin la tuwafiqu auduhu, idza kana jika ada jika karena ada almarhum seseorang ala halatin dalam satu kondisi la tuwafiqu auduhu, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sopo sing gak gelem sugih? Gelem kabeh toh? Pengen sugih kabeh? Tapi apakah semua keinginan orang yang memiliki keinginan sugih itu sugih? Belum tentu. Kadang kita tidak sugih, berada dalam satu kondisi di mana tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka bagaimana di dalam makom ridho? La yambaghi lahu ayyuridal khuruja minha binafsih. Tidak selayaknya lahu baginya ayyuridal khuruj, untuk memiliki kehendak keluar minha dari keadaan. Orang yang ridho ketika dia berada dalam kondisi miskin, dia ridho terhadap kemiskinan. Nanti penjelasan.
bi ayyatluba minhu subhanahu wa ta'ala ayyurijaha minha. Dia tidak dalam satu kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Seumpamanya kita kerja di satu perusahaan, sedangkan kita memiliki keinginan kita digaji 10-20 juta, tapi ternyata gaji kita 1 juta, gak sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana kemudian kita menghadapi realitas yang model begini? Kita harus ridho. Tidak, keadaan yang model seperti itu tidak memaksa kita kemudian untuk berdoa kepada Allah agar kita keluar dari kondisi itu. Ini makomnya ridho ya, bukan makom kita. Jangan disalahartikan. Ini makom ridho. Bal li'anna hadza tahyiru minallah ta'ala. Kalau kita ridho kepada satu kondisi sekalipun tidak sesuai dengan keinginan kita, yakin bahwa kondisi yang diberikan kepada kita pada saat itu adalah pilihan yang diberikan Allah kepada kita. Tapi harus dengan satu syarat. Kita berada dalam kefakiran, jangan sampai kefakiran menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai kemudian kefakiran kita tidak beramal soleh. Kalau kemudian kita fakir dan kefakiran kita itu menyebabkan diri kita ingkar kepada Allah, menyebabkan kita tidak beramal soleh, maka Ibnu Athaillah di dalam salahnya kemudian mengatakan boleh untuk minta. Nah, nanti penjelasan itu ada. Bal yang bagi lahu husnul adab, maka harus tahu harus husnudzon kepada Allah. Maka sering kita mendengar, kita harus positive thinking kepada Allah, husnudzon kepada Allah, jangan pernah negatif thinking. Jangan pernah suudzon kepada Allah. Sekalipun kondisi kita tidak pernah sesuai dengan keinginan kita. Karena keinginan kita itu pasti akan dikalahkan oleh keinginan Allah. Maka bagaimana kemudian kita bisa husnul adab? Setelah husnul adab mau wa isaru muradihi ala ihtiyari, maka kemudian carilah. Kalau kita fakir, carilah. Kenapa sih Allah itu kemudian menciptakan kefakiran bagi kita? Jangan-jangan Allah menciptakan orang itu fakir untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar terhindar dari korupsi, agar terhindar dari makanan haram, agar terhindar dari yang lain. Maka itu yang kemudian harus kita pikirkan. Ini kalau kondisi kita itu bagus, beramal soleh, tidak ingkar kepada Allah, maka kita harus ridho. Illa idza kanat haluhu, idza kanat, jika ada sesuatu itu haluhu, keadaan itu ghairu mardin, tidak diridhoi oleh Allah. Au aiqatin min qadai albihi ad-diniyah wal amali sholihat, dan juga menjadi penghalang untuk melakukan kewajiban keagamaan, menjadi penghalang untuk melakukan sholat. Pekerjaan kita, keadaan kita menjadi penghalang untuk melakukan sholat, menjadi penghalang untuk beramal soleh. Maka apa yang kemudian dilakukan? Maka berdoalah kepada Allah agar kita keluar dari suatu kondisi itu dan kita menjadi manusia yang lebih baik. Jadi Ibnu Athaillah dalam hikmah yang nomor 19 tidak melarang doa, tapi ingat, ketika kondisi kita itu masih bisa melakukan perintah Allah dan bisa beramal soleh, maka ridholah kepada keadaan itu, karena itu adalah pilihan Allah. Tapi kalau kemudian pekerjaan kita, keadaan kita, keluarga kita itu menyebabkan kita tidak beramal soleh atau ingkar kepada Allah, berarti kita harus berdoa kepada Allah untuk keluar dari kondisi itu menuju kondisi yang lebih baik.
konteksnya adalah apakah kondisi kita hari ini, pekerjaan kita, keluarga kita, pergaulan kita, apakah kemudian ini menjadi sebab mendekatkan diri kepada Allah atau menjadi sebab kita ingkar kepada Allah. Kalau kemudian semua keadaan yang kita miliki itu menyebabkan kita dekat dengan Allah, melakukan perintah Allah dan selalu beramal soleh, maka ridholah terhadap keadaan itu, karena keadaan itu yang dipilih oleh Allah bagi kita. Tapi kalau kemudian kita ingin makan saja harus jualan homer, ya kan? Jualan pingin sugih tapi jualan sapu. Itu adalah kondisi ghairu mardiyin. Pingin sugih tapi korupsi. Itu adalah kondisi ghairu mardiyin, kondisi yang tidak pernah diridhoi oleh Allah karena sudah melanggar kepada ketentuan-ketentuan syariat yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka bagaimana kalau kemudian menyikapi dalam kondisi yang seperti itu? Berdoalah kepada Allah agar kita keluar dari kondisi itu, berada dalam satu kondisi yang tidak melanggar kepada syariat Allah. Caranya gimana? Biarkan Allah yang memindahkan kita, biarkan Allah yang mengatur diri kita. Tidak usah kemudian banyak toh, kalau kita hari ini saya punya pekerjaan ini gak sesuai dengan keinginan, gak sesuai dengan kebutuhan, gajinya sedikit dan lain sebagainya, kita cari yang lebih besar. Padahal gaji sedikit itu bisa tumanina sholat, bisa beramal soleh. Tapi ketika gaji besar, orang enek pak, orang miskin itu yang digoda perempuan nggak ada. Yang banyak itu orang kaya yang digoda perempuan, ya toh? Itu. Kalau kemudian terjerembab dalam dunia yang seperti itu, berarti kekayaan yang kita miliki itu adalah ghairu mardiyin yang tidak pernah diridhoi oleh Allah. Kalau Allah saja tidak pernah meridhoi, sehebat apapun kita di dunia, maka di surga, di akhirat nanti akan sia-sia. Banyak orang yang dilulu dilulu oleh Allah itu banyak. Dia baik, dia tukang maksiat, tapi minta apapun dituruti oleh Allah itu. Dituruti, minta apapun dituruti. Sugih dikasih, semuanya dikasih. Tapi ahli maksiat, iya. Makanya sering toh kita mengatakan, itu loh maksiat, ingkar kepada Allah tapi banyak Pak. Banyak. Itu dulu Allah. Maka ketika kemudian meninggal dan masuk pada akhirat, maka Allah hanya sekedar mengatakan surgamu sudah selesai, karena surgamu berada di dunia, bukan di akhirat. Kemana kemudian lari? Neraka. Eman toh? Eman. Nah, kalau kemudian kita berada dalam kondisi yang tidak baik, kondisi yang menyebabkan kita ingkar kepada Allah, maka kita harus minta kepada Allah. Karena dengan kita berdoa memohon kepada Allah, berarti itu adalah min alamati ma'rifatil abdi min rabbih. Itu adalah salah satu tanda seorang hamba memahami dan mengetahui kepada Allah. Itu tanda. Jadi kalau ingin mengerti kepada Allah itu ketahui dulu diri kita. Kondisi kita seperti apa? Apakah kemudian diri kita itu melanggar kepada perintah Allah atau tidak? Apakah kondisi kita sekarang menyebabkan diri kita melanggar kepada perintah Allah atau menghambat kepada yang amal soleh? Itu dalam salah satu syarah. Maka orang-orang yang berada dalam
konteks ridho. Orang yang ridho kepada keadaan-keadaan yang diberikan Allah kepada diri kita, itu yang oleh ulama disebut sebagai al-arif, sebagai orang yang bijaksana, dan juga disebut sebagai al-aqil, sebagai orang yang memiliki. Bagaimana kemudian penjabaran ulama orang arif itu? Idza kanal ahzabu la yatamanna zawaj. Jika ada seseorang yang tidak memiliki pasangan, kebetulan Pak Omsul sudah punya pasangan. Yang tidak punya pasangan, la yatamanna zawaj, dia tidak memiliki keinginan untuk memiliki pasangan. Jomblo, tapi dia tidak memiliki keinginan untuk pasangan selama kejombloannya itu kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Selama kemudian kejombloannya itu bisa beramal soleh. Tapi kalau kemudian jomblonya sendirinya menarik dia untuk melakukan perbuatan asusila, maka kudu donga jaluk nang pangeran ning, jaluk pasangan, ojo sampai gak jaluk. Nah, itu orang ridho. Jadi kalau orang ridho itu konteksnya apakah kemudian diri kita ini melanggar perintah Allah atau tidak? Kondisi itu yang kemudian dipilih oleh Allah. Yang kedua, idza kana faqiran la yatamanna ghina. Nah ini sing soro ini. Orang arif itu jika dia dikasih oleh Allah kefakiran, dia nggak pernah minta sugih, nggak pernah minta sugih. Karena orang arif itu selalu ridho kepada Allah bahwa kefakiran itu memang dipilih oleh Allah. Kondisi fakir, kondisi kaya bagi orang arif itu sama saja, sama-sama menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu orang yang arif, orang yang berada dalam makom ridho. Jadi kalau kemudian kita selalu diajari sholat duha kan, wa in kana ba'idan bakor ribu. Ya Allah, lek rezekiku atom mbok yo diparek. No. Kalau rezeki saya masih di langit mbok yo diturun. No. Diajari begitu kan? Nah, itu kita makom berada dalam makom-makom orang awam, orang-orang biasa saja. Tapi makom orang ridho tidak. Karena bagi orang arif itu, orang yang sudah sampai pada ridho, sugih, fakir, itu hanyalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Buat apa kemudian kalau kita kaya tapi menjerumuskan kita ke alam neraka? Makanya banyak kemudian kalau kita, Gus Dur yang bilang, kalau kita masih senang dengan pujian dan juga marah dengan hinaan, maka itu adalah orang-orang amatir. Bahasanya Gus Dur kan gitu. Artinya kemudian cacian, pujian kepada diri kita, podo wae. Karena itu adalah bagian dari sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kemudian kefakiran yang dimiliki oleh kita itu menyebabkan kita keluar dari Islam, atau kita menyebabkan sibuk bekerja, kemudian tidak lagi memperhatikan sholat, tidak memperhatikan puasa, tidak memperhatikan perintah-perintah Allah, apalagi kemudian beramal soleh, maka wa illa fala, jika kemudian kondisinya berbeda seperti itu, maka dia harus berdoa kepada, memohon kepada Allah. Wa in kana idza kana maridun la yatamanna siha.
orang yang diberi sakit oleh Allah, semua manusia itu pasti minta sehat. Tapi orang yang berada dalam makom ridho itu kadang tidak minta sehat. Mau minta sehat atau tidak, kalau Allah tidak berkehendak ya juga tidak terjadi. Kita sakit, doa kepada Allah, ya Allah sehatkan. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, ya mati. Kalau berkehendak, biarkan dengan kehendak. Nah, orang-orang yang berada dalam makom ridho itu selalu menerima. Dikasih penyakit, orang pernah nang dokter. Teman sering nang dokter. Orang-orang yang berada dalam makom ridho dikasih penyakit, disyukuri Pak. Bukan hanya dikasih beras yang disyukuri, dikasih penyakit juga disyukuri. Bukan hanya dikasih nikmat kemudian dengan alhamdulillah, dikasih penyakit kita juga harus bersyukur. Orang-orang itu sakit saja itu disyukuri. Sakit menjadi sebab kita dekat kepada Allah, bukan kemudian kita lapar. Kalau ingat yang tadi, lain karena fakiran la yatamanna ghina itu. Wong-wong sing keloro nang masjid itulah orang-orang sing kadang tak pernah nang masjid. Ketika dia sibuk bekerja, ketika dia sugih, drop perusahaannya, tiap hari di masjid Pak. Nggih mboten? Perusahaannya bangkrut, jatuh, tiap hari di masjid. Ketika perusahaan itu kaya, berkembang, ogah Mas. Itu masih amatir. Tapi orang yang makom ridho, sugih, miskin, sama saja, karena itu sama-sama pemberian Allah. Idza kana mutazawijan la yatamanna firah. Nah, kalau yang tadi itu jomblo, sekarang idza kana mutazawijan, lek wis duwe pasangan, jangan sekali-kali kemudian kita memohon kepada Allah untuk bercerai. Secerewet apapun istri kita, gitu. Kadang kan banyak nggak mau bercerai tapi senang istri. Wah, itu kan bahaya, tambah bahaya itu Mbak Arifin. Itu nggak bagus. Nah, hal-hal yang seperti itu, kalau kemudian kita sadar istri kita baik itu cerewet atau apapun lah nyakiti kita, kalau itu adalah pasangan, orang-orang yang berada dalam makom ridho selalu menerima bahwa itu adalah bagian pemberian Allah. Nah, kalau ada orang-orang yang istrinya cerewet itu kemudian datang tanya kepada saya, cuma satu jawaban saya, berarti itu adalah tanda dari wali. Orang yang istrinya wali-wali itu istrinya cerewet-cerewet Pak. Hampir mayoritas cerewet-cerewet. Tapi cerewetnya harus mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kemudian cerewetnya tidak mendekatkan diri kepada Allah, nah ini yang kemudian harus kita berdoa kepada Allah agar kita dikeluarkan dalam satu kondisi menuju kondisi yang lain. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, terakhir, wal arif wal akal ya'rifu anna waradahul al ibadah wal ma'rifah. Orang yang arif, orang yang berakal itu mengerti dan memahami bahwa Allah menciptakan diri kita itu untuk ibadah, wal ma'rifah, dan mengenal Allah. Kama qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Awak dhewe iki kok ibadah karo Allah. Doa, beribadah kepada Allah itu harus. Jangan kemudian kita tukar ibadah kita dengan sesuatu yang lain.
Jangan kemudian kita tukar ibadah kita dengan amal pekerjaan. Jangan tukar sholat kita dengan pekerjaan. Jangan tukar amaliyah kita dengan yang lain. Jangan. Karena salah satu tujuan Allah menciptakan diri kita itu adalah ibadah. Nah, akhir zaman ini banyak orang-orang yang selalu menukar sholatnya, menukar puasanya, menukar amal solehnya dengan pekerjaan-pekerjaan dunia. Akhir zaman kata nubuatan wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun fa ayyu shay'in yu'awwidul ibada wal ma'rifah yatlubu minallah ayyuhijau minha wa ma la fala. Jika satu kondisi keadaan itu kemudian menyebabkan kita ingkar, apapun pekerjaannya, apapun keadaannya, jika kemudian itu menyebabkan diri ingkar kepada Allah, mohon kepada Allah dan berusaha untuk keluar dari kondisi yang modern. Kalau dalam ayat surat Al-Munafiqun terakhir, ayat yang 9 itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kau buka, jangan kau wahai orang-orang yang beriman, jangan kemudian kau banggakan, jangan kemudian kau acung-acungkan dirimu, hartamu, anak-anakmu, kemudian mampu mengalahkan kepada Allah. Kita kemudian bekerja untuk saudara atau keluarga kita, untuk anak kita, tapi kita lupa mengingat Allah. Jangan. Kita bekerja untuk keluarga, kita bekerja untuk anak, harus, tapi juga harus ingat kepada Allah. Kalau orang yang melakukan itu, kita hanya bekerja, kehidupan kita hanya untuk urusan-urusan yang tidak mengingat Allah atau yang menyebabkan kita tidak ingat kepada Allah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, kata Allah. Dan itulah manusia-manusia yang rugi. Kok bisa rugi? Iya, hidup di dunia dengan luar biasa enak, sekalipun dengan kondisi yang tidak pernah diridhoi oleh Allah. Tapi ingat bahwa dalam hikam yang minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, bahwa kehidupan dunia itu adalah hanya tangga kehidupan kita, hanya perjalanan kita menuju kehidupan akhirat nanti. Carilah bekal sebanyak-banyaknya dengan melakukan amal-amal soleh dan juga melakukan perintah-perintah Allah secara baik. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan hikmah yang nomor 19 kita mendapatkan pencerahan bahwa apapun yang kita lakukan harus mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan apapun kondisi kita harus kita terima dengan husnul adab, sehingga kemudian apapun kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri, mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya kitab hikam dan barokahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan selalu diridhoi oleh Allah dan dikumpulkan oleh Allah di surganya nanti dengan kondisi yang selamat dan sampai kepada surga yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.